Iya, jadinya saya lagi ada permasalahan dengan yang katanya artis papan atas, ya katanya artis dangdut, namanya sering dipanggil dengan Tiara Marlin, gitu ya. Jadi permasalahan ini sama sekali tidak settingan karena kejadiannya begitu cepat. Eh, saya kenal berasal dari 40 hariannya Vanessa Angel almarhumah. Beliau baca Al-Quran, akhirnya di situ saya berkenalan karena merasa kita satu, dibilang satu kubu, ya orang berbicara bisa satu kubunya Pak Dodi Sudrajat gitu ya. Nah, akhirnya saya silaturahmi lah di situ melalui IG. Terus suatu saat intinya dia lagi live di IG, ya lagi live di IG, tiba-tiba saya masuk karena yang dia lakukan itu menurut saya tidak beretika karena dia eh, sebagai public figure, karena dia bilang penyanyi dangdut dan saya merasa penyanyi dangdut juga, saya bukan nyentil ya, tapi saya lebih cenderung memberikan pemahaman yang intinya saya masuk di live-nya si Tiara Marlin tersebut, saya bilang, Neng, artis papan atas, penyanyi dangdut kok makannya sembari ceplak-ceplak kayak gitu, terus sendawa kayak gitu, terus maaf kata ya buang angin kayak gitu lah kan. Saya bilang gitu, tolong dong agak di apa ya, agak santun sedikit karena takut ini lagi live yang nonton bukan aja orang dewasa tapi anak-anak. Nah saya kan bilangnya begitulah, itu kan menurut saya bukan nyentil karena itu memang ya sebagai teman kan biasalah saling mengingatkan kayak gitu. Lah tiba-tiba dia bilang, apaan lo Kiwi kayak gitu, sok-sokan mau mau pansos-pansos ya kayak gitu biar terkenal ya kayak gitu. Terus akhirnya aku agak kaget nih kok dia bisa ngomong begitu. Terus dia bilang juga katanya aku bermuka dua, terus katanya tiba-tiba saya lawan, lo kamu maksudnya apa kayak gitu kan. Saya kan tidak nyentil, kamu bisa nggak sih bedain antara nyentil dengan apa namanya, memberi teguran, saya bilang gitu. Aku kan hanya memberi memberi masukan sebagai teman gitu. Jadi bukan saya nyentil kayak gitu. Akhirnya dia bilang ujung-ujungnya katanya aku dibilang guguk gitu ya, katanya guguk lo Ageng Kiwi kayak gitu. Tapi bukan guguk ya, aku nggak mau nyebutin di sini gitulah. Takut kasar gitulah. Disebutin boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nanti kan Oh ya, aku dibilang Kiwi kayak gitu lah. Terus kamu ngomong apa? Oh dasar lo tidak beretika, wanita kurang sopan santun, lain macam-macam saya ngomong begitu sampai ujungnya aku juga bilang setan juga sih kayak gitu. Lah terus akhirnya kenapa tiba-tiba nih ya kok dia bilang bahwa aku ngontrak rumahnya dia selama 5 bulan nggak bayar-bayar, dan dia dengan tega dengan meyakini bahwa rumah yang saya tempatin itu adalah rumahnya dia gitu loh, kan sarap kayak gitu. Aku bilang sarap ini perempuan, aku bilang waduh, apa ya namanya ya, sementara itu ada kan Irma Rahim ya, Irma Rahim dia juga tahu seluk beluk aku beli rumah kayak apa. Bahkan kenapa saya menggandeng Pak Didi Supriyanto ini adalah seorang lawyer. Beliau ini bukan lawyer selebriti, beliau ini adalah lawyer papan atas, dia intinya pengusaha besar gitu, nggak mau nanganin selebriti, nggak penting, bukan nggak penting tapi dalam artian nggak levelnya lah ya kayak gitu. Nah aku yang minta tolong sama beliau nih, minta tolong banget, karena beliau juga tahu asal usul saya beli rumah ya Masku ya kayak gitu, sehingga ya hari ini saya somasi aja kayak gitu karena biar satu untuk memberikan pelajaran, biar dia mungkin nggak apa ya, nggak sembarangan ngomong kayak gitu loh, terus biar lebih jerah kayak gitu karena dia kan merasa dirinya itu kebal hukum karena udah dilaporin beberapa kali dari pihak sana sini, dari pihak sana sini, dia ngerasa nggak pernah masuk penjara kayak gitu ya. Tapi kalau saya mau ngelaporin ini dijamin 1.000.000% masuk penjara, 1.000.000% saya bilang loh ya, karena ini udah hitungannya undang-undang IT gitu. Saya juga udah mempelajari itu undang-undangnya ya Pak Didi ya. Ini udah undang IT, pertama udah bilang saya. Kedua, dia mengaku dirinya punya rumah padahal rumahnya saya. Terus dia memberikan hoak bahwasanya saya ngontrak rumah selama 5 tahun dengan selama 5 bulan dengan nominal 50 juta karena sebulan dia katanya aku ngontrak 10 juta kepada dia. Itu kan memberikan apa ya, image tuh. Jadi ya sebetulnya kalau saya mau jahat banget gitu ya, itu udah masuk penjara. Makanya kan saya konsultasi sama Pak Didi sebagai lawyer. Sekarang kan syaratnya untuk bisa masuk di
pelaporan ya, itu harus ada somasi dulu gitu. Nih Pak Didi coba dijelasin deh. Jadi kasusnya Mas Ageng Kiwi ini setelah kami pelajari, memang sangat erat dan sangat kental pelanggaran hukumnya, ya, yaitu melanggar hukum Undang-Undang ITE, karena memang kalimat-kalimat yang diucapkan seperti yang disampaikan Mas Ageng tadi setelah kami kaji, itu pelanggarannya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ya, di mana di situ sudah jelas ada ancaman hukumannya, baik hukuman penjara maupun denda. Namun demikian, karena ini kan sebagai sama-sama sahabat, kemudian Mas Ageng Kiwi ini kan sebagai seorang senior ya, yang tentunya lebih banyak memberi nasihat lah, dan juga mengajarkan hal-hal yang tentunya lebih baik. Nah, kami sudah diskusi bahwa somasi ini kan sebetulnya teguran bahwa apa yang dilakukan saudari Tiara Marlin ini adalah sebuah pelanggaran pidana, tapi atau namun demikian apabila nanti yang bersangkutan tentunya kita minta maaf kepada Mas Kiwi, ya, lalu terjadi perdamaian secara keluargaan, sudah kita anggap selesai di situ. Tapi kalau enggak ya apa boleh buat, karena ini adalah sebuah pelanggaran pidana serius, tentu kami akan tindak lanjuti dengan laporan ke polisi. Kami sangat berharap bahwa dalam kasus seperti ini sebaiknya diselesaikan secara keluargaan. Di antara pelaku maupun calon pelapor ini apalagi sahabatan, ya, sehingga bisa ditempuh jalan damai. Cukup dengan yang bersangkutan minta maaf, lalu Mas Kiwi memaafkan, maka kasus ini bisa selesai kita harapkan. Apalagi yang bersangkutan kan memang Mbak Tiara ini Muslim, ya, di mana kita nih semua umat Muslim sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Kita tentu perlu meminta maaf kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kita tidak sengaja kita melakukan kesalahan. Apalagi ini ada unsur kesengajaan, tentu mudah-mudahan Tiara di sana nanti bisa memahami masalah ini dan juga segera bisa menyelesaikan dengan datang atau menemui Mas Kiwi untuk meminta maaf, dan setelah itu kami yakin Mas Kiwi juga akan memberikan maaf, karena supaya kita puasa ini betul-betul sudah plong lah, ya, nggak ada masalah-masalah yang terkait dengan satu masalah atau satu perkara. Iya. Itu saya kira. Insya Allah sih aku sebetulnya kepingnya dia masuk penjara, kepenginnya. Maksudnya biar buat pelajaran ya gitu, karena ini anak kurang ajar banget itu, mulutnya nggak sekolah, jujur aja. Saya sebagai insan dangdut itu malu, karena gini, dangdut itu lagi dikemas demikian rupa menjadi sesuatu yang elegan, ya. Bagaimana Umi Elvi, Rhoma Irama, Camelia Malik, Ikke Nurjana, Iis Dahlia, Ines India, termasuk kita semua mengemas dangdut menjadi dangdut yang elegan, yang bisa dikatakan bahwa dangdut yang beretika lah, kayak gitu loh. Ini kok dia ada artis dangdut muncul yang nggak ngerti dari negeri atau berantah mana, tiba-tiba ngomong bahwa dirinya penyanyi dangdut tidak beretika. Saya sebagai orang insan dangdut tuh malu kayak gitu loh. Apalagi nyerang kita gitu. Sebetulnya kalau saya boleh jujur harus masukin penjara, karena di kasus saya ini itu udah undang-undangnya udah jelas banget ya Pak Didi, ya. Iya. Pelanggarannya udah jelas banget, undang IT dah. Kalau yang kemarin-kemarin bolehlah lo merasa bahwa kamu kebal hukum, silakan gitu. Tapi sekarang di kasus aku nggak bisa gitu. Kalau aku mau bilang buktinya ada. Buktinya semua ada. Semua udah, kan itu udah merebah kemana-mana. Dan kita udah kumpulkan bukti. Sudah kumpulnya bukti ya, udah kumpulan. Beliau lagi sibuk banget, saya tunggu-tunggu gitu. Dia kan keluar negeri terus. Saya ini hari ini dia pun saya paksa untuk ketemu karena kata beliau juga udah mulai saatnya bulan puasa, kita harus mulai fokus ibadah puasa Ramadan. Saya jujur aja ya, waktu dikala si Tiara Marlin itu live, ada suara anak-anak, ada suara bayi, aku langsung kesentuh gini, cedrut.
aduh kalau anak ini masuk hukuman kayak apa ya, maksudnya masih punya anak kecil yang masih butuh perhatian dari emaknya gitu, nggak tahu apa ini anak sengaja kali ya, setiap live itu pasti bawa anak kecil gitu loh, memang nggak dibawa sih tapi suaranya itu terdengar sehingga membuat kita jadi iba. Lagi bola nggak boleh mas, itu kan eksploitasi anak ya di situ kayak gitu. Jadi gini, kalau aku gimana aku mau ngomong aku somasi hari ini, orang aku aja semenjak dari itu jadi musuhan kan. Jadi waktu itu saya mau mengklarifikasi, kan ada live kedua kali. Saya mau mengklarifikasi bahwa begini. Tahu-tahu dia tuh nyentil malah kayak orang kesurupan gitu loh. Di live juga. Iya di live juga. Ini kan udah beredar gitu. Saya kan nggak bisa nge-save, tapi justru yang memberikan informasi adalah para netizen semua. Saya ngucapin terima kasih sekali sama netizen karena dengan adanya dia memberikan laporan, aku jadi tahu apa yang disampaikan oleh si Tiara Marlene ini kayak gitu loh. Dia ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan bahwa meyakinkan bahwa rumah itu rumahnya, kan stres. Coba stres nggak coba sih? Saya tahu persis kalau itu rumahnya rumah Mas Kiwi. Iya. Karena saya bergaul sama Mas Kiwi udah lama. Saya tahu waktu Mas Kiwi zaman itu mengumpulkan uang untuk beli rumah itu, dan saya sering kali datang ke rumah itu. Nggak pernah saya lihat ada Tiara. Ya. Makanya kenal Tiara tuh kapan sih mas? Aku tuh kenal Tiara itu di tempatnya Dedi Sudrajat. Berarti di yang tadi 40 hari. 40 Ya. Nah Mas Ageng Kiwi beli rumah itu tahun berapa? Aku tahun 2000-an dia Mas ya. Jadi aku nyenggol Dewi Persik ya. Nih sorry. Dewi itu sering main ke rumahku di tahun 2008. Aku 2008 ke sana. Nah, Mas Dedi 2008 ke rumahku. Oke. Dewi Persik sering main ke rumah, bahkan suka nginep di rumah. Dan bukan Dewi doang lah, termasuk ada teman-teman yang lain. Hampir semua artis main ke rumahku kayak gitu. Dan mereka tahu itu adalah rumahku. Makanya begitu ada kasus ini, semua artis pada DM semuanya, termasuk Fiona sampai Fionanya Eko Patrio sampai, Kak kenapa sih Kak, gue kan tahu banget rumah itu kayak apa kayak gitu ya. Semua teman-teman Berarti tuh mustahil ya kalau Tiara mustahil, yang ya membeli, mustahil. karena Mas Iya, Ageng beli tahun iya. 2000-an. Jadi aku beli rumah itu ya Mas, perjuangannya tuh luar biasa ya. Sebagai penyanyi cowok itu kan nggak gampang itu hidup di Jakarta itu susah banget, susah payah lah kita berusaha bagaimana kita eksis, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa dihargai oleh orang. Rumah itu kan identitas sebuah artis harus punya rumah. Alhamdulillah aku karena Allah aku dibeli rumah itu yang sekarang harganya sudah sangat mahal gitu ya. Ya aku jadi nyeseknya karena kok ada ya orang yang mengakui gitu loh. Terus dengan gampangnya mulutnya asal jeplak, asal bocor kayak gitu tanpa melihat bahwa yang disentuh itu siapa. Saya itu jadi seorang entertainer, jadi seorang penyanyi itu 20 tahun saya berjuang. Sedikit pun saya tidak pernah nyentuh siapa-siapa, nggak pernah. Bahkan semua artis saya rangkul, dari yang terkenal sampai yang tidak terkenal boleh ditanya. Saya berjuang sama Krisdayanti, sama Mayang Sari, sama Rosa, sama Anggun, itu dari nol semuanya, dari nol. Dan kita bukan temannya nggak deket, sahabat deket, boleh ditanya lah, silakan sana boleh ditanya. Enggak, karena aku jadi emosi kan kalau misalkan kita ngubungin Tiara, dia emosi kayak gitu loh. Jadi tetap tadi aja saya live nih, terakhir saya live, saya mau aku bilang mau somasi. Dia langsung ngancam-ngancam maksudnya gitu. Gue nggak takut mau temen jenderal. Ada. Okay. Katanya walaupun teman kamu jenderal, teman kamu pejabat, saya nggak akan gentar, nggak akan takut. Jadi udah sekarang buktikan aja. Sama Mas Didi malah bilang, Mas Didi nggak takut pengacara kamu mau siapa, silakan udah. Kayak gitu intinya. Kita minta nanti 3 kali 24 jam yang bersangkutan bisa datang menemui Mas Kiwi untuk minta maaf. Tapi kalau nanti Mas Kiwi keputusannya harus melaporkan, ya kami sebagai pengacara tinggal lapor. Karena kan tergantung dari klien juga. Tapi kalau kliennya nanti masih ngasih ruang untuk bisa damai, bisa diselesaikan secara keluargaan, itu kembali lagi pada klien kami. Jadi tergantung nanti bagaimana Mas Kiwi lah. Gitu. Aku aja sendiri kaget, makanya aku bilang kejadiannya itu kejadiannya itu begitu cepat. Saya masuk di live-nya tiba-tiba brek kayak gitu, cepet banget gitu. Aku sampai, astagfirullahaladzim, ini anak nggak salah. Aku jujur, aku langsung turun dari live, saya telepon Irma, aku bilang, Irma Rahim kan selama ini yang megang dia. Aku bilang, Teh, itu artis lo sarap tuh, aku bilang gitu, gila tuh artis lo. Coba lo kasih tahu dong, ngomongnya itu lagi live, jangan kurang ajar, aku bilang gitu. Aku kan orangnya memang nggak pernah marah sama siapa-siapa. Nah, terus akhirnya Irma
langsung turun kalau nggak salah. Nah begitu saya udah masuk, aku masuk lagi 1 jam kan, dia kan revnya lama. Begitu aku masuk 1 jam, dia masih maki-maki aku tuh, yang katanya aku udah tua lah, udah kempong perot, udah lais macam-macam. Bentar lagi aku mau mati katanya kayak gitu. Jadi begitu sombong gitu orangnya. Emang mati urusannya dia, mati kan urusan Gusti Allah. Karena kan syarat mati nggak harus tua, syarat mati nggak harus sakit kan, kayak gitu. Kok dia berarti saya bilang menantang Allah ya, kayak gitu. Itu bisa. Buktinya semuanya ada kok, buktinya semua ada kayak gitu. Dia sih sempat ngomong sama aku bilang gitu. Nanti aku mau bilang sama Dodi Sudrajat suruh jangan deket-deket sama Ageng Kiwi, orang bermuka dua, bahaya nih orang kayak gini kayak gitu. Tapi kan kenyataannya bisa dilihat sendiri, Dodi somasi aja kan, jadi nemenin saya juga Mama yang kayak gitu. Maksudnya kita sama Pak Dodi dan keluarga semuanya baik-baik saja gitu. Malah justru anak ini yang nggak pernah main ke tempatnya, maksudnya nggak pernah silaturahmi gitu. Apa memang anak ini cuma pansos doang dari kasusnya Pak Dodi sama Pak Faisal, ya kan? Semua karena dicolek. Pak Faisal dicolek, Pak Dodi seolah-olah kayak deket-deket apa ya namanya ya gini loh. Kayak memanfaatkan, jujur aja kalau saya bilang, kayak memanfaatkan Pak Dodi demi untuk followernya dia. Karena aku lihat ini anak ini dari dulu kepengen ngetop, nggak ngetop ya setahu saya. Betul. Jadi gini nih, ini aku punya sejarah. Dulu waktu dia mau ngelarin single pertama, aku nggak tahu judulnya apa. Ada salah satu manajemennya katanya Tiara Marlin, Mas Ageng bisa nggak jadi bintang tamunya Tiara Marlin? Nanti akan aku kasih budget sekian kayak gitu untuk datang doang. Aku kan bukan orang yang senang di apa ya, aku orangnya gengsian jujur aja. Ini artis siapa disuruh datang, nggak mau aku dulu sempat begitu kayak gitu. Masih ada kok manajernya, kalau nggak percaya ditanya aja. Aku mau dibayar sekian suruh datang ke acaranya Tiara Marlin di saat dia launching. Aku bilang nggak mau, harus nggak terkenal ngapain gitu, karena aku kan senior gitu. Nah, aku rasa ini anak mungkin udah ngerasa dulu buang duit banyak kan, untuk ngetop ratusan juta yang dia keluarin nggak ngetop. Mungkin dia sekarang kayak orang stres karena dengan adanya dia keluar di media, dengan adanya dia ngikut kasusnya Pak Dodi Sudrajat dan Pak Faisal, ketambahan oleh beberapa artis. Terus ke aku kan gini, Ageng Kiwi artis yang nggak pernah nyolek siapa-siapa dan artis lurus, gue colek deh mungkin biar ngetop kayak gitu ya. Yang pansos siapa? Aku sih nggak pernah ngerasa pansos ya. Aku dari dulu sama teman-teman semua rukun, deket sama siapa dia juga deket, nggak ada bahasa pansos kayak gitu loh. Jadi aku bilang ini anak kelainan jiwa sih kalau aku bilang. Jadi gini, aku kan kepengennya ngasih pelajaran biar anak ini tidak terlalu angkuh, tidak terlalu sombong, semua dilawan sama dia, termasuk beliau nggak ngerti, beliau enak amat ngomong beliau, dia nggak tahu beliau, kebalik beliau ini siapa kayak gitu. Beliau ini siapa, suruh lihat dong di track recordnya, pengacara yang sangat hebat luar biasa, low profile yang nggak pernah mau muncul tapi udah memecahkan kasus-kasus yang sangat luar biasa nih Pak Didi. Aja dibilang ala pengacara apaan, kan kurang ajar kayak gitu. Jadi dia suruh ngerasain, maksudnya biar sekali-kali dia rasain di rodeo kayak siapa sih, sekalian nunjukin kepada teman-teman netizen dia katanya netizen suruh kepengen dia pakai baju oranye, biarin dia suruh pakai baju oranye gitu. Maksudnya baju oranye masuk penjara, bukan baju oranye cuma dipakai doang kayak gitu loh, untuk kasih pelajaran gitu sih, intinya seperti itu. Pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE itu bisa ancaman hukumannya 4 tahun, kemudian dendanya 750 juta gitu. 750 juta, duit 50.000 aja nggak punya. 750 juta. Artinya gini, kalau untuk TM ya, kalian jangan mengaku-ngaku penyanyi dangdut. Kalau masalah bilang kamu papan atas, urusan lo, terserah. Kamu bilang yang menentukan papan atas kan semua masyarakat. Penyanyi dangdut, jujur aja, karena saya sebagai insan dangdut ya, rasa risih gitu ya, kamu dengan tidak beretika ya, tidak punya aturan, tidak punya tata krama, tidak punya attitude gitu, sangat penyayangkan sekali ya. Jadi mudah-mudahan aja otak kamu waras, cepat-cepat berubah, cepat-cepat cepat-cepat menyadari apa yang kamu lakukan itu adalah salah ya. Jangan suka nyolek-nyolek orang. Kalau kamu khususnya Tiara Marlin kepengen ngetop, jangan dengan kasus-kasus lah. Maksudnya kamu kan suaranya bagus banget loh, saya jujur suaranya bagus ya, baca Al-Quran juga bagus Mas Didi. Padahal dia bisa dikemas dengan cara yang lebih bagus, yang lebih sopan, lebih indah, lebih elegan gitu daripada kamu norak kayak gini. Itu memalukan seluruh insan berdangdutan di Indonesia. Coba kalau Pak Haji Roma dengar apa nggak tambah ngamuk loh sama lo. Gitu. Karya ya Mas ya? Iya, yang penting kan karya gitu kan. Ya aku jadi buka lagi tuh zaman dulu bagaimana Pak Haji Roma Irama menyentil Inul ya kan, karena goyangan pada saat itu. Lah ini sekarang Tiara Marlin bukan goyangan tapi mulut
mulut itu tidak beretika sama sekali gitu. Jadi sangat menyayangkan banget ya, padahal dia tuh suaranya sangat luar biasa bagus kalau menurut saya. Coba kalau dia dengan berkarya yang lebih bagus, mungkin kamu akan lebih mulia daripada sekarang ini, kayak gitu. Dalam mulutmu tuh harimau. Iya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, jadi ini surat somasi yang akan kita layangkan ya. Dan ini udah kita tanda tangan, tinggal kita kirim. Kita kasih batas waktu 3 kali 24 jam setelah menerima surat ini. Yang bersangkutan bisa segera menghubungi klien kami, Mas Ageng Kiwi, untuk kemudian nanti terserah Mas Ageng Kiwi. Apakah permohonan maaf atau ada pembicaraan secara kekeluargaan atau kemungkinan menjadi sebuah kasus yang harus dilaporkan ke polisi. Kami menunggu dari keputusannya klien kita nanti. Aku enggak. Aku justru suruh masukin penjara. Bener deh. Ini karena saya sama Mas Didi aja, Mas Didi beliau ngasih saran kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena ini udah mau bulan suci Ramadan gitu ya. Tapi aku udah, orang Jawa bilang tuh gemeretak, gemeretak gitu loh. Itu biar dia masuk penjara gitu loh. Maksudnya kasih pelajaran lah sekali-kali gitu. Itu aja sih. Dari semenjak itu aku nggak pernah ada hubungan lagi. Maksudnya jadi musuhan judulnya. Tapi dari itu makanya Pak Didi menyarankan udahlah baikan aja karena apalagi satu sama musisi muslim, terutama sama muslim lah intinya seperti itu kayak gitu. Mau bulan Ramadan gitu, tapi aku nggak bentar saya masukin ya nggak tahu lah, pokoknya intinya lihat nanti aja, tapi saya kepingin dia masuk penjara itu aja.